Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari tim konsultan digital PR eksternal Badan Gizi Nasional untuk mempresentasikan sebuah solusi komunikasi yang konkret dan siap dieksekusi untuk semester 2 pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, laporan yang ingin kami presentasikan berjudul Strategi Komunikasi Digital AI Ready. Ini merupakan cerminan realita hari ini, yang mana masyarakat itu tidak hanya melihat informasi berdasarkan dari Google saja, tetapi juga bertanya kepada beberapa aplikasi AI seperti ChatGPT, Perplexity, dan juga Gemini. Pertanyaannya adalah apakah BGN sudah siap menjawab pertanyaan tersebut, sudah siap menjawab tantangan tersebut, atau bagaimana, atau belum? Kami akan tunjukkan jawabannya dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ini merupakan agenda presentasi kami. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan, kami akan membawakan presentasi ini menjadi 9 area analisis, yang mana setiap area analisis ini akan kami berikan rekomendasi berupa laporan berbasis data dan juga tidak hanya asumsi saja. Pada 3 bulan pertama akan dibawakan oleh saya, Sebastianus Vincentius Pokruna, kemudian 3 bagian kedua akan dibawakan oleh teman saya, Syafira Azara, dan juga 3 bagian yang terakhir akan dibawakan oleh teman kelompok saya, Delviana da Costa. Yang pertama, mengenai profil klien dan juga konteks penugasan. Nah, kita lihat bersama bahwasanya BGN ini bukan lembaga yang biasa. BGN telah terbentuk berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dan juga BGN ini mengemban mandat nasional dengan skala yang sangat besar, yaitu sebesar 82,9 juta penerima potensial, setara dengan hampir 30% seluruh penduduk Indonesia yang mencakup siswa dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan juga ibu yang menyusui. Skala itulah yang membuat penugasan ini menjadi berbeda. Ketika satu lembaga mengelola program sebesar ini, dipertaruhkan reputasi yang tidak bisa dikelola secara tidak biasa atau reaktif. Kami memantau terdapat 180.000 mention yang ada di Twitter atau X, 45.000 lebih konten Instagram, dan juga ada 22.000 lebih video TikTok, dan 3.200 lebih artikel media online. Ini bukan sekedar angka saja, tetapi ini juga merupakan suara publik yang sedang berbicara tentang BGN setiap hari, setiap jam, dan juga institusi ini perlu hadir untuk menjawab secara terstruktur mengenai permasalahan yang ada. Yang berikut ini mengenai media monitoring, share of voice, dan volume pemberitaan. Nah, coba perhatikan bersama pada data-data yang terlampir di PPT ini dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2026, BGN dan program MBG menguasai 42% share of voice di antara semua lembaga pemerintahan terkait. Kemenkes hanya 18% saja, Bappenas cuma 12%, Kemendikbud 11%, tetapi BGN mendominasi jauh di atas semua lembaga lainnya. Tetapi inilah yang perlu dipahami bersama bahwasanya double-edged sword ketika Anda mendominasi pemberitaan, setiap isu negatif pun ikut diperkuat berkali-kali lipat. Nah, lihat juga pada bagian volume pemberitaan yang bergerak menjadi 680 artikel pada bulan Januari dengan sentimen positifnya sebesar 72%. Kemudian perlahan-lahan mulai menurun dan meledak menjadi 970 artikel di bulan Juni dengan 58% sentimen negatif. Itulah titik krisis yang akut, yang mana krusial untuk dipelajari bahwasanya ini bukan bencana yang datang tiba-tiba, tetapi ini adalah akumulasi yang bisa dibaca jauh lebih awal jika ada sistem monitoring yang tepat dan juga respons yang terstruktur. Selanjutnya, ini merupakan analisis sentimen publik yang mana secara keseluruhan, dan ini penting untuk dipahami bahwasannya sentimen positif itu rata-rata terhadap BGN selama semester ini mencapai 52,3%. Itu langkah yang secara objektif lebih baik dari yang banyak orang bayangkan. Artinya, mayoritas percakapan publik masih mendukung program MBG bahkan di tengah tekanan krisis. Tetapi, data pada platform memberikan gambaran yang lebih mendalam. YouTube 97,9%,
positif, TikTok 75,9% positif. Dua platform ini secara organik menghasilkan narasi yang mendukung BGN dan juga belum dimaksimalkan secara strategis. Namun sebaliknya, Twitter atau X sebesar 55,9% itu negatif dan juga Instagram sebesar 52,7% negatif. Disinilah perang narasi sedang berlangsung dan juga BGN belum hadir dengan strategi konten yang memadai untuk melawannya. Ini bukan soal sentimen negatif, mengalahkan positif secara keseluruhan, tetapi tentang di mana pertempuran opini ini terjadi, apakah BGN hadir untuk membentuk narasi sendiri atau seperti apa. Untuk slide selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Syafira Azhar. Oke, terima kasih Ian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren sentimen. Jadi di slide ini ada grafik tren sentimen negatif bulanan, yaitu 22% di bulan Januari, 31% di bulan Februari, 28% di bulan Maret, 33% di bulan April, 41% di bulan Mei, dan 50% di bulan Juni. Bulan Mei adalah early warning sinyal yang seharusnya itu memicu komunikasi respon proaktif yang dimana kenaikan dari 33% ke 41% dalam satu bulan itu adalah sinyal bahwa tekanan sedang membangun di bawah permukaan, yang dimana sinyal itu tidak direspon dengan baik dan krisis pun meledak. Jadi pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2026 dalam 48 jam ada 22.485 mention dan ada 48,8 juta interaksi. Untuk konteksnya itu lebih besar daripada populasi kota Jakarta yang membuat percakapan tentang BGN dan ini terjadi hanya dalam 2 hari. Jadi ada kronologi pencopotan pimpinan BGN, penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung, analisis kritis dari Transparansi Internasional Indonesia, semuanya terjadi secara bersamaan dan BGN tidak memiliki juru bicara yang resmi hingga tanggal 15 Juni yang dimana ini menyebabkan vakum komunikasi dan vakum komunikasi itulah yang membiarkan narasi negatif mengisi seluruh ruang yang ada di publik. Slide selanjutnya. Lalu ada relationship analyzer, jadi tidak semua audiens bagian itu sama dan pendekatan komunikasinya pun berbeda gitu. Di sini kami mengidentifikasi ada 6 segmen kunci yang masing-masing membutuhkan strategi yang berbeda-beda. Yang pertama ada penerima manfaat, yaitu siswa dan orang tua yang ada di TikTok dan Instagram dengan tone positif, dan mereka adalah aset komunikasi organik terbesar BGN yang belum dioptimalkan. Lalu ada jurnalis dan politisi DPR yang berada di Twitter atau X dengan pengaruh sangat tinggi. Lalu ada LSM pengawas seperti MBG Watch dan Transparansi Internasional yang memiliki tone kritis tetapi kemampuan framing narasi yang sangat kuat. Mereka adalah pihak yang harus diajak berdialog dan bukan diabaikan. Dan yang paling penting dari peta ini adalah bukan semua audiens itu perlu diyakinkan, tetapi sebagian audiens juga perlu dilibatkan. Lalu slide selanjutnya. Di sini ada ringkasan SWOT strategis, jadi berdasarkan seluruh temuan selama 6 bulan, ini adalah peta strategis kondisi BGN saat ini. Jadi kekuatan terbesarnya adalah basis dukungan publik yang masif, yaitu 82,9 juta target penerima dan konten organik positif yang sudah terbukti viral di TikTok dan di YouTube. Dan mempunyai kepemimpinan baru yang membuka peluang fresh bagi strat reputasi. Lalu kelemahan yang paling mendesaknya adalah tidak ada juru bicara resmi hingga tanggal 15 Juni dan itu selama 5,5 bulannya terjadi vakum komunikasi di tengah program terbesar pemerintah. Dan juga data program masih dalam format visual yang belum bisa dibaca oleh sistem AI. Twitter atau X dan Instagram juga belum dikelola dengan strategi konten yang membangun goodwill. Lalu peluang terbesar saat ini adalah kehadiran jubir baru Agustina Arumsari sebagai wajah transformasi periode pit stop nasional sebagai momen konsolidasi narasi. Dan ada ancaman yang harus diantisipasi juga seperti proses hukum ke Jagung yang berlanjut berpotensi menciptakan berita negatif berkesinambungan, protes Gapembi yang menambah narasi negatif dari sisi mitra bisnis, serta politisasi isu MBG untuk kepentingan tertentu. Lalu slide selanjutnya. Lalu di sini ada strategi poster, yaitu kampanye yang kami rancang adalah hashtag pantau MBG bersama dengan tema sentral dapur aman, data terbuka, gizi terjaga. Jadi penggunaan kerangka poster ini positioning, objektif, strategi, taktik, action, dan result. Yang dimana kampanye ini dirancang bukan sebagai untuk ledakan konten, tetapi sebagai sistem komunikasi yang berulang, terukur, dan berkelanjutan. Positioningnya jelas, yaitu BGN bukan lembaga yang defensif dan tertutup, tetapi BGN adalah lembaga yang terbuka yang bisa
dipantau oleh publik. Objektifnya juga terukur, yaitu meningkatkan kepercayaan publik melalui bukti nyata dan bukan klaim semata. Lalu strateginya juga jelas, yaitu komunikasi dua arah berbasis bukti, bukan monolog yang institusional. Lalu yang membedakan kampanye ini dari kampanye PR biasa adalah nilai fundamentalnya, yaitu nilai fundamentalnya adalah aman, terbuka, edukatif, partisipasif, dan akuntabel. Lalu slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah strategi positioning. Jadi, ini tuh adalah elemen yang sering diabaikan oleh organisasi yang ada di pemerintah dan justru inilah diferensiasi terbesar yang kami tawarkan. Jadi, hari ini lebih dari 30% pengguna internet tidak lagi membuka Google untuk mencari informasi, mereka lebih bertanya langsung ke GPT atau Gemini. Dan ketika seorang bertanya, apa itu program MBG atau apa makanan dari MBG dari bagian itu aman, jawabannya akan datang dari sumber manapun yang sudah tersusun secara digital dalam format yang bisa dibaca oleh mesin yang ada di AI. Jadi kami menemukan bahwasannya website bagian saat ini tuh memiliki gap GEO yang signifikan, yang di mana data program, jumlah penerima, cakupan SPPG, distribusi wilayah itu masih dalam format infografis yang visual, belum dalam JSON-LD atau HTML terstruktur, yang di mana ini tuh dapat diproses melalui sistem AI. Dan artinya bagian itu belum menjadi referensi yang bisa dikutip oleh AI secara langsung, secara generatif, dan konsisten. Lalu ada pula gap CEO, yaitu fak website menggunakan bahasa yang formal seperti mekanisme pelaksanaan program dan lain-lain. Sementara publik itu mencari bagaimana cara kerja MBG atau siapa yang dapat MBG, yang ini tuh menciptakan mismatch yang menurunkan visibilitas BGN di hasil pencarian Google. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Kak Delvi. Baik Safira, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan taktik, yaitu strategi influencer dari nano, mikro, dan virtual. Jadi ekosistem influencer yang kami rancang ini sebenarnya bukan tentang selebriti dengan jutaan followers atau endorsement berbayar yang terasa dibuat-buat. Jadi ini tentang kecepatan sasaran dan kepercayaan yang autentik. Jadi kami targetan nano influencer ini pengikutnya 1.000 sampai 10.000 pengikut, yang dimana adalah jembatan kepercayaan komunitas lokal. Jadi mereka ini berbicara ke massa yang abstrak, tapi mereka berbicara ke tetangga, ke orang tua di grup WhatsApp, ke komunitas sekolah, dan juga ketika mereka berkata saya sudah kunjungi dapur MBG dan ini yang saya lihat, itu meyakinkan lebih dari iklan institusional manapun. Yang kedua itu adalah micro influencer, yaitu edukatif. Jadi kami targetkan 10 sampai 100.000 pengikut. Ini dimana mengambil peran sebagai penerjemah isu konten, misalnya 1 menit paham MBG, kemudian juga live question and answer bersama pakar gizi BGN, kemudian video review standar keamanan pangan yang dipahami siapapun. Kemudian yang berikutnya itu ada virtual influencer, ini karakter AI konsisten, jadi memastikan pesan hadir 24 jam, 7 hari seminggu, tidak pernah salah pertanyaan, tidak pernah kontroversial, dan juga skala label tanpa batas. Ini adalah inovasi komunikasi yang belum banyak lembaga pemerintah gunakan. Slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah action, ini kalender konten selama 30 hari. Jadi ritme komunikasi yang kami rancang ini mengikuti 4 fase yang logis dan terstruktur. Jadi minggu pertama ini kami merancang peluncuran dan edukasi awal, yang dimana memperkenalkan pantau MBG bersama, kemudian carousel edukasi dan juga FAQ untuk orang tua, kemudian juga mitos dan fakta MBG, dan juga aktivitas nano influencer lokal. Kemudian minggu kedua ini kami targetkan partisipan dan edukasi lanjutan, di mana pengumuman jadwal open kitchen, kemudian juga konten standar dapur dan mikro influencer, kemudian live Q&A bersama ahli gizi, dan juga animasi FIK dan virtual influencer. Nah, untuk minggu ketiga sendiri kami rancangkan open kitchen dan verifikasi lapangan. Ini adalah puncak kampanye, di mana bukti nyata, bukan klaim, kemudian juga konten pengalaman dari peserta dan data indikator
keamanan pangan, dan ajakan komunitas untuk berpartisipasi. Nah, untuk minggu keempat sendiri adalah pembuktian ulang dan juga evaluasi. Jadi Open Kitchen gelombang kedua, rekap data partisipasi publik, survei kepercayaan, dan laporan akhir kampanye yang kemudian dipublikasikan secara terbuka. Yang membuat kalender ini berbeda. Ini adalah siklus yang bisa diulang setiap bulan dengan tema wilayah atau isu yang berbeda. Artinya investasi strateginya sekali nilai komunikasinya berkelanjutan sepanjang semester. Selanjutnya, yang berikutnya adalah result KPI dan ROI komunikasi, yaitu kami percaya setiap rekomendasi PR harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Laporan ini memenuhi standar tertinggi dari pengukuran komunikasi internasional dari AMEC Integrated Evaluation Framework dan juga Barcelona Participes 3.0. Jadi KPI yang kami tetapkan mencakup seluruh elemen atau seluruh level komunikasi, dan juga outputnya itu adalah minimum 30 konten tayang per 30 hari, kemudian juga reach-nya ini adalah minimum 1 juta impresi gabungan, kemudian juga engagement ini rate-nya itu 5-7%, dan juga traffic-nya ini meningkat 30% ke website, kemudian respon publik ini meningkat 80%, kemudian juga pertanyaan dijawab tepat waktu, dan juga outcome reputasinya ini adalah peningkatan sentimen positif dan netral yang dapat diukur. Selanjutnya, yang berikutnya ini adalah audit SEO dan GEO, yaitu transformasi website BGN. Jadi 5 informasi konkret yang kami rekomendasi untuk menjadikan website BGN ini sebagai AI Ready Knowledge Hub, yaitu yang pertama struktur data atau GEO. Ini ubah data program dari infografis visual menjadi JSON-LD dan juga HTML terstruktur yang dapat diproses dengan sistem AI generatif secara langsung. Yang kedua ini adalah knowledge based FIK berlapis atau GEO. Ini dikembangkan FAQ menjadi 3 lapisan, yaitu jawaban singkat, penjelasan konteks, kemudian data pendukung. Jadi saat ini itu FAQ BGN itu terlalu umum dan juga belum menjawab pertanyaan publik yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga ini adalah keyword rich intern, yaitu sesuai bahasa konten dengan bahasa publik. Jadi cara kerja MBG, kemudian evaluasi MBG, siapa saja yang dapat MBG. Jadi bukan bahasa formal yang tidak dicari publik di Google. Kemudian yang berikutnya ini adalah fitur snippet optimization, yaitu susun jawaban 1-2 kalimat di awal setiap FAQ agar BGN bisa muncul sebagai jawaban yang langsung, dan juga Google posisi yang paling dilihat pengguna. Yang berikutnya adalah topik, cluster, dan internal linking, yaitu SEO ditambah GEO. Jadi bangun pilar page program MBG yang menghubungkan semua konten terkait dengan menciptakan topikal yang kuat di mata Google maupun AI. Nah, selanjutnya, untuk rekomendasi strategisnya ini, yaitu yang pertama rekomendasi 1 itu bangun sistem krisis communication permanen, yaitu protokol terstruktur, kemudian juga tim respon krisis khusus, kemudian monitoring real time. Jadi kehadiran jubir yang kompeten adalah permulaan yang tepat, namun jubir tanpa sistem adalah orang sendiri yang di tengah badai. Kemudian rekomendasi kedua itu adalah maksimal UGC positif dari penerima manfaat. Kemudian yang ketiga itu implementasi kampanye pantau MBG bersama. Nah, yang keempat ini adalah transformasi website BGN menjadi knowledge hub. Dan yang kelima ini adalah rekomendasi, jadi kita jadikan pergantian kepemimpinan sebagai momentum repositioning. Jadi narasi BGN baru itu adalah transparan, akuntabel, berorientasi publik,
Jadi harus dibangun secara konsisten melalui konsisten. Jadi dengan Agustina Arumsari sebagai wajah transformasi yang konsisten dan kredibel. Next, selanjutnya. Demikian dari kelompok kami, kelompok 3, terkait dengan perusahaan yaitu Badan Gizi Nasional. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.